Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman, kelas Teknik Perminyakan D2019 dengan NIM 1901212. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya pilih, kemudian saya deskripsikan ke dalam bentuk PowerPoint. Dan maksud dari pembuatan video kali ini adalah sebagai tugas besar mata kuliah Mekanika Fluida yang langsung diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dharma Arung Labi. Oke, langsung saja saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya pilih dengan judul Experimental Investigation of the Kinetic Properties of the Nano Crude Oil in a Vertical Line, atau investigasi eksperimental sifat kinetik minyak mentah nano dalam garis vertikal. PowerPoint kali ini yang berjudul Investigasi Eksperimental Sifat Kinetik Minyak Mentah Nano dalam Garis Vertikal, saya akan menjelaskan tentang yang pertama definisi nanoteknologi, yang kedua nanofluida, yang ketiga hubungan antara nano dan reservoir minyak, dan yang keempat tujuan atau target percobaan, yang kelima tahap percobaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang paling pertama yaitu definisi nanoteknologi. Nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekular. Nanoteknologi mengacu pada tujuan penggunaan teknologi untuk memanipulasi atom dan molekul untuk membuat produk berskala mikro. Nanoteknologi mampu merevolusi berbagai ilmu pengetahuan dengan bekerja di berbagai atom dan kemampuan untuk memodifikasi serta mengoptimalkan efisiensi sistem dengan bahan baku yang lebih sedikit dan produksi berkualitas lebih tinggi. Selain itu, nanoteknologi dengan sifat interdisiplinernya telah mendobrak batasan ilmu pengetahuan yang lain dan menciptakan konteks di mana hasil, kemampuan, dan alat dari semua disiplin ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Oke, selanjutnya yaitu nanofluida. Nanofluida adalah cairan yang mengandung partikel berukuran nanometer yang disebut partikel nano. Nanopartikel yang digunakan dalam nanofluida biasanya terbuat dari logam, oksida, karbida, atau karbon nanotub. Nanofluida dihasilkan dari penambahan volume rendah partikel nano ke fluida untuk meningkatkan dan menyempurnakan sifatnya. Salah satu yang paling penting dari nanofluida adalah sifatnya yang sangat tergantung pada nanopartikel yang ada. Salah satu penggunaan dari nanopartikel di bidang ini adalah penggunaan nanomaterial untuk memfasilitasi pemisahan minyak dan gas di dalam reservoir dan penggunaan nanodetek di dalam batuan reservoir. Oke, selanjutnya yaitu hubungan antara nano dengan reservoir minyak. Manfaat dasar dari nanopartikel adalah mengubah wettability dari batu reservoir. Ketika sebuah sumur dieksploitasi, kerusakan pada formasi dapat mengakibatkan kerusakan pada reservoir minyak. Yang dapat memodifikasi wettability reservoir yaitu menggunakan nanopartikel. Penggunaan partikel padat dari dimensi ini juga menimbulkan masalah seperti pengendapan partikel, keausan, penyumbatan pipa, dan peningkatan tekanan kondensasi turun di saluran. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan nanopartikel padat. Bahkan nanopartikel dapat mengubah thermal dan sifat thermal dari fluida dasar. Selanjutnya yaitu tujuan atau target percobaan. Yang pertama yaitu menyelidiki efek nanopartikel seng oksida ultrasonik pada sifat aliran minyak mentah. Dan yang kedua yaitu pengaruh perubahan suhu, penambahan nanopartikel, dan panjang tabung diselidiki nilai koefisien gesekan, kecepatan, koefisien konduktivitas, koefisien perpindahan panas, koefisien difusi thermal, dan viskositas kinematik. Selanjutnya yaitu tahap percobaan. Yang pertama yaitu peralatan laboratorium terdiri dari tangki pencampur, bagian tabung adiabatik, dan pemanas untuk menyelidiki perilaku dari partikel nano minyak mentah. Dan yang kedua yaitu minyak mentah terlebih dahulu dicampur dengan nanopartikel ZNO dalam kondisi ultrasonik pada 400 watt selama 180 menit. Selanjutnya yaitu pencampuran dilakukan secara mikroskopis agar nanopartikel seng oksida stabil di dalam minyak mentah. Kemudian minyak mentah nano dicampur dalam tangki pencampur. Kemudian pemanas listrik digunakan untuk mencapai minyak mentah nano pada suhu yang diinginkan dalam kisaran 30 derajat hingga 90 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius. Selain itu, ada berbagai metode dan alat untuk mengukur sifat reologis fluida. Salah satunya yaitu menggunakan
viskometer 35 Van. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada investigasi eksperimental kali ini dapat disimpulkan bahwa variabel kinetik dan thermal penting seperti bilangan Reynolds, bilangan Peclet, dan bilangan Prandtl telah dievaluasi karena sifat fisik minyak mentah nano harus diukur untuk menghitung sifat kinetik dan thermal minyak mentah nano. Sifat-sifat ini diukur terlebih dahulu, kemudian dihitung bilangan tak berdimensi. Selanjutnya yaitu penggabungan nanopartikel oksida logam dalam minyak mentah dapat meningkatkan parameter kinetik dan thermal minyak bumi. Selanjutnya yaitu penambahan persentase berat nanopartikel seng oksida yang berbeda ke minyak pada suhu operasi yang berbeda saat melintasi tabung vertikal adiabatik sangat berpengaruh. Oke, sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.